Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penguji yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Sayyidati Mahmudah Soimah SPD. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SMP Cendekia Madani di Kota Tangerang Selatan, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan 2025 batch 3 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan NIM 42500111922. Hari ini Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja pada mapel mawas diri dan introspeksi diri pada kehidupan sehari-hari di kelas 7. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak masuk hari ini, anak-anak? Rama ada? Ada. Baik. Sultan? Iya. Nika? Ada. Angie? Ada. Ada ya. Baik. Alhamdulillah, anak-anak sudah semua ya. Anak-anak seperti biasa, kalau kita mau akan melaksanakan pembelajaran, apa yang kita lakukan? Berdoa. Silakan Alka dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Bersiap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Seperti biasa juga, pembiasaan kita membaca Al-Ma'un ya. Bisa dibuka. Kita merajaah dulu pembiasaan kita ya, membaca Al-Ma'un. Sama-sama. Sudah? Sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Yuwazzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, disimpan. Baik anak-anak, kita sekarang belajar tentang pendidikan agama Islam ya. Di minggu kemarin kita belajar di bab berapa? Bab 6 ya. Sekarang kita belajar di bab 7.
Yang kemarin bab 6 tentang apa? Tentang alam semesta dan kekuasaan Allah. Sekarang kita ada di bab mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Oke. Nah, sebelum kalian atau kita belajar, anak-anak, kita harus tahu dulu nih tujuan kita belajar itu buat apa, gitu ya. Nah, ini pertama kita harus tahu nih memahami makna iman kepada malaikat dan dalil serta cara mengimani. Kenapa? Di bab 7 ini anak-anak mawas diri dan introspeksi dalam kehidupan sehari-hari itu kita nanti belajar tentang mengimani malaikat, ya. Oke. Nomor 2, memahami dan mengerti iman kepada malaikat serta makna yang terkandung di dalamnya. Apa saja nanti ya kita kupas garis ya bersama-sama. Memahami nama-nama malaikat beserta tugasnya yang wajib kita imani. Ya. Kita ke pengertian mawas diri. Kalian tahu ini apa sih anak-anak? Gambar apa nih? Bercermin. Orang bercermin bukan? Iya. Ya. Nah, kalau bercermin itu berarti kita melihat diri kita sendiri apa orang lain sih? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kalau seumpama nih, si Dian bercermin, ternyata yang muncul orang lain, horor kan? Ya. Jadi kalau kita bercermin ya pasti memantulkan kita sendiri kan ya. Nah ini mawas diri ini diibaratkan seperti ini. Oke, lanjut. Apa itu tadi ya mawas diri? Ini. Jadi mawas diri itu anak-anak proses memeriksa atau melihat. Tadi kan gambarnya orang melihat dirinya ya. Itu mengevaluasi. Apa yang dievaluasi, Bu? Perbuatan kita, sikap kita, niat kesalahan. Ya, kalau kita punya kesalahan itu kita merefleksi diri, ya, mawas diri. Kalau kita bertanya, biasanya kan ada, ini kan kamu masuk enggak? Padahal dia nggak masuk, bilang masuk. Mulutnya bisa bilang masuk, tapi hati kecilnya ini kan bilang saya nggak masuk. Nah, ya mawas diri. Jadi perbuatan-perbuatan itu dilampiaskan dengan secara jujur, gitu ya. Oke, lanjut pada introspeksi. Oke, introspeksi itu apa sih anak-anak? Proses merenungkan kembali perasaan, ya kan? Jadi perasaan ini gambarnya apa ini? Orang apa ini? Meditasi ya. Ya biasanya mereka ini orang-orang yang memiliki misalnya ya kegalauan. Karena kan kalian kalau galau itu kan ada di kamar ya. Kenapa hidup diam aja? Merefleksi diri apa? Introspeksi, merenungkan masalah-masalah yang sedang terjadi, ya kan? Bagaimana cara kita bisa mawas dan introspeksi diri itu anak-anak? Gimana itu? Nah, kita bahas di sini ya. Oke. Tentunya kita akan menuju ke ini, beriman kepada rukun iman, karena kita sekarang akan berada atau kita akan membahas tentang rukun iman. Beriman kepada rukun iman. Ada yang masih ingat rukun iman itu ada berapa? 6. Ada 6. Nomor 1 apa? Iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Dan ini iman kepada malaikat ini nanti yang akan kita bahas bersama-sama, ya. Lanjut anak-anak, kita ice breaking dulu biar semakin semangat. Masih ingat tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tepuk 4 nanti dikasih yes bareng ya, biar tambah semangat. Oke. Sudah siap ya? Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3.
dalil supaya kita ini percaya sama rukun iman dalam Islam. Ya. Ini sudah ada pada apa? Sudah ditetapkan di firman Allah Quran surat An-Nisa 136. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya kan? Nah, apa sih itu? Artinya kita baca ya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah. Kita disuruh tetap beriman kepada Allah ya. Karena memang kita harus beriman. Kita sebagai apa? Hamba ya, penciptaannya, Rasulnya ya. Allah memilih orang-orang yang dipilih yaitu Rasul. Nah, Rasul kita siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitabnya, kitab kita apa? Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab yang dia turunkan sebelumnya. Ada kan kitab-kitab sebelum kitab Al-Quran, Al-Zabur, Taurat, dan Injil. Kita harus mengimani juga ya, karena itu juga dari Allah SWT. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, Rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat jauh. Jadi anak-anak kita itu harus ya wajib mengimani semua. Karena sudah ditetapkan di dalam firman Quran, firman Allah, Quran surat An-Nisa 136. Ya, kita harus mengimani ini dan meyakininya. Tidak boleh tidak. Kalau kita kufur kepadanya, berarti kita tersesat sangat jauh. Na'udzubillah min dzalik. Oke. Nah, di sini ibu bertanya sama kamu. Apa itu iman kepada malaikat Allah? Apa? Kita jawab bersama-sama ya. Ini jawabannya. Subhanahu wa ta'ala. Malaikat dalam Islam memiliki sifat-sifat khusus. Pertama, mereka diciptakan dari cahaya. Malaikat juga tidak berdiri dalam bentuk manusia. Dari apa malaikat itu diciptakan anak-anak? Cahaya. Jadi ini, kita itu akan membuat games. Jadi tolong dilihat, ibu tadi sudah menyiapkan anak-anak gamesnya ada di bangku kalian. Tolong dibuka, ya, dibuka, masing-masing dibuka. Nanti ibu akan ada pertanyaan dan kalian harus menunjukkan jawabannya, ya, menghadap ke depan. Jadi kelompok mana yang paling cepat menjawab dan kelompok mana yang benar menjawabnya? Paham anak-anak? Oke. Dengarkan ya. Malaikat yang ditugasi oleh Allah meniup sangkakala. Ayo. Ada Israfil. Ini Jibril. Berarti kurang konsentrasi. Apa? Nanti kita pelajari lagi ya. Kelompok 3. Ya, enggak apa-apa. Ya, jadi jawabannya apa anak-anak? Israfil. Oke, sekarang lebih konsentrasi ya kelompok 3. Oke. Siapa malaikat yang ditugasi Allah menjaga surga? Ridwan. Nah, benar kelompok 3 karena ada
memahami ya pelajaran hari ini ya tentang malaikat, nama-nama malaikat dan tugasnya. Tahukah kamu nama-nama malaikat Allah yang diantaranya itu tadi ya? Ternyata malaikat kita itu ada banyak ya. Kita bernyanyi ya. Nah ini, tahukah kamu apa saja sifat-sifat malaikat Allah itu? Tidak, Bu. Tidak tahu? Tidak. Oke, sini ya. Nah, di antaranya ini anak-anak, sifat malaikat itu selalu patuh sama Allah, ya kan? Kalau manusia, nah tadi ini dijelaskan atau dicontohkan Ibu, malaikat sujud, dia akan sujud karena dia akan patuh sama perintah Allah. Misalnya, niken sholat, enggak, kan? Niken mandi, enggak dulu, kan? Tapi kalau malaikat sedang tunduk, bersujud, beristighfar semua, ya. Coba kalian lihat ini gambar apa? Orang sedang mencuri. Ini walaupun kita sendiri ya, anak-anak mengambil uang orang tua, mencuri apa tidak? Mencuri. Ya, karena mengambil tanpa izin. Dosa apa tidak? Dosa. Dan ini nanti kalau kita kaitkan dengan malaikat, itu malaikat apa yang mencatat amal buruk kita? Malaikat amin. Ya, ini. Jadi jangan sampai kita bikin atau membuat malaikat atid itu mencatat perbuatan jelek kita ya. Nah, ini kita lihat videonya ya. Tentang dosa meninggalkan sholat Jadi siksa kubur itu sangat pedih ya. Jadi kita harus banyak beramal soleh supaya kita terhindar dari siksa kubur. Itu tadi ada orang yang dipukuli ya, terus disempitkan kuburnya karena banyak amal yang jahat atau amal yang jelek. Itu tadi berhubungan dengan malaikat siapa? Dua malaikat tadi, malaikat siapa? Bukan? Nanti kita juga berhadapan dengan penjaga neraka. Siapa? Malik. Katanya ya, uang ini orang yang kaya ya. Oke. Jadi ini semua berhubungan dengan malaikat siapa tadi? Pembawa rezeki? Mikail. Oke, lanjut. Ini anak-anak, apa ini? Ini gambar apa ini?
Hari kiamat ya, kiamat, hari akhir. Nih bumi rusak, bumi pecah, bumi hancur. Nah, nanti kalau kita bumi hancur berarti kiamat datang. Ini sangkakala ditiup. Siapa yang meniup sangkakala? Israfil. Nah, Israfil ya. Nih sedang meniup sangkakala, berarti tandanya hari akhir, yaitu hari kiamat. Baik anak-anak, kita belajar soal ya yang sudah ibu sebar di soalnya. Nah ini ibu bagikan kertasnya untuk menjawab. Ya silakan dijawab. Untuk kelompok Ridwan, kelompok Mikail, kelompok Jibril, silakan kalian berdiskusi dengan temanmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi kalian dapatkan. Ya, nanti kalian presentasikan terus dijawab oleh kamu dan nanti ada pertanyaan dari kelompok lain. Silakan ya. Oke, yuk jawab. Iya, betul. Iya, ambil. Kalau yang sudah menemukan diambil. Langsung. Nah, diskusikan teman-temanmu. Kamu harus bisa menjawabnya. Kalau aku presentasikan dan kelompok lain akan menjawab pertanyaan. Kalian menjawab dan kelompok lain akan bertanya. Silakan. Boleh ya. Silakan. Silakan. Udah ya. Nah sekarang waktunya kita berdiskusi. Kelompok Jibril dulu. Ya, menjawab soal. Bagaimana iman kepada malaikat dapat mempengaruhi perilaku sehari-hari? Karena iman kepada malaikat dapat membuat seseorang lebih sadar akan kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih taat dalam menjalankan perintahnya. Iman kepada malaikat juga dapat membuat seseorang lebih bertanggung jawab atas perbuatan mereka, karena mereka percaya bahwa malaikat selalu mencatat amal perbuatan manusia. Ya, itu jawabannya. Ada yang bertanya dari kelompok, oke. Kelompok Mikail, ya Bunga, diwakili Bunga ya. Silakan. Izin bertanya, kelompok 1, bisakah kelompok memberikan contoh yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Akan dijawab oleh Niken. Didengarkan. Karena semua amal baik maupun buruk kita akan mencatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Bagaimana jawaban dari kelompok Jibril? Bisa diterima. Bisa diterima. Ya, jadi kita harus sadar ya bahwa kita ini diawasi selalu oleh malaikat ya. Sekarang giliran kelompok 2. Kelompok malaikat Mikail. Oke. Yuk, siapa yang oke. Rama ya, diwakili oleh Rama. Bagaimana iman kepada malaikat dapat membantu seseorang menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup? Jawabannya adalah ketika merasa sedih dan kecewa, seseorang dapat mengingat bahwa malaikat selalu ada di sisi mereka untuk mencatat setiap amal baik dan membantu mereka dalam menghadapi kesulitan. Oke, itu adalah jawaban dari kelompok. Berikan contoh pengalamanmu saat kamu menghadapi kesulitan dan malaikat siapa yang membantu. Itu berikan ya. Siapa malaikat yang membantumu? Siapa yang menjawab? Oke, Bunga. Saat sakit, saya diberikan kesehatan oleh Allah melalui malaikat Mikail. Nah, saat sakit diberikan apa? Diberikan Kesehatan oleh malaikat Mikail. Bagaimana kelompok Ridwan? Apakah terima dengan jawaban itu? Terima. Tidak ada sanggahan ya? Tidak ada. Baik. Sekarang
3. Ayo. Jadi, Mengapa kita harus melakukan perbuatan yang baik di kehidupan sehari-hari? Jawabannya karena perbuatan baik dapat membentuk kebiasaan dan kepribadian positif, juga dapat memberikan ketenangan batin, hidup jadi lebih bermakna karena kita diberi manfaat bagi orang lain. nah, itu jawaban dari kelompok Ridwan. Bagaimana yang kelompok 1, 2? Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 3? Oke. Ya, Sylvia. Bertanya kepada kelompok 3, bisakah kalian menyebutkan contoh perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari yang ada di rumah ataupun sekolah? Ya. Oke, diskusikan dulu. Mona, silakan. Jawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu jawabannya adalah belajar yang rajin, mengerjakan tugas dengan jujur, menghormati guru dan orang tua, menolong teman yang kesusahan, dan menjaga keindahan dan juga kebersihan sekolah. Nah, itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kelompok 1 menanggapi jawaban dari kelompok 3? Oh iya, diterima. Ikut ya anak-anak, jadi diskusi hari ini bagus sekali. Apa sih peran malaikat itu dalam kehidupan manusia? Jadi apa perannya? Siapa yang bisa angkat tangan? Oke. Mencatat amal perbuatan manusia. Good, bagus. Lagi siapa yang bisa? Ayo. Oke, apa? Menjaga dan mengawasi kita, Bu. Oke, menjaga dan mengawasi kita. Akan, iya, langsung. Bertobat menjadi utusan Allah. Oke ya, menjadi utusan Allah. Iya, sebentar. Beri perlindungan dan bimbingan kepada manusia. Bagus ya. Jadi anak-anak sudah paham semua ya untuk pembelajaran mawas diri dan introspeksi dalam kehidupan sehari-hari. Sudah. Ya. Baik, sekarang untuk lebih memantapkan lagi, Ibu akan bertanya di kelompok 3 kesimpulannya. Ya, coba siapa yang bisa menyimpulkan? Ya. Saya, Oke. setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. Bagus sekali. Tepuk tangan anak-anak. Baik, berarti untuk pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini telah selesai di bab 7, yaitu mawas diri dan introspeksi pada kehidupan sehari-hari. Baik, karena juga sudah waktunya habis ya dalam pelajaran. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.